Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Renata Liliana. Katanya minta dibahas soal Loka. Oke, kita akan coba untuk bahas token Loka ya. Token Loka ini adalah token berbasiskan dengan game Play to Earn yang namanya adalah League of Kingdom. Mungkin teman-teman familiar yang sering lihat iklannya di YouTube ataupun yang suka main game itu mungkin tahu permainannya ya, bisa di-download langsung kok di Play Store ataupun di App Store. Jadi League of Kingdom sendiri ini termasuk salah satu permainan baru, strategi multiplayer gitu ya. Jadi teman-teman bisa main sama teman-teman kalian dan dia meluncurkan token yang namanya token Loka, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya itu ada sekitar 500 juta token. Sementara yang terilis itu baru 105 token saja. Which is artinya masih bisa dicetak sampai... Oh, ini tiba-tiba peredaran supply-nya drop, teman-teman. Ini naik lagi. Wah, ini ada sesuatu yang harus kita telisik nih. Coba kita cek langsung di bagian sini, di Etherscan ya. Sebenarnya supply-nya itu berapa sih? Kalau kita perhatikan dari sini maksimum supply-nya itu ada di sekitaran 171 juta, teman-teman. Artinya adalah kalau dilihat dari data sini kan dia cuma berada di kisaran 105 ya tadi ya. Ini berubah-berubah nih. Kalau di sini sih maksimum supply-nya ada di sekitaran 171 ya. Itu artinya masih bisa dibikin lagi sekitar mungkin lebih dari 50% ya, teman-teman. Dan ini menyebabkan masih bisa banjir lagi ke market buat supply-nya. Kalau kita perhatikan dari bagian holdernya sendiri, dia paling banyak ada di Binance. Ini sepertinya masih dalam kondisi ke lock ya, atau di lock, di staking, teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya koinnya, teman-teman bisa juga dapetin yang namanya bonus reward kalau kalian mau melakukan staking. Jadi sisanya itu tersebar di beberapa wallet, teman-teman. Jika kita perhatikan juga dari bagian tokenomic ini ada ya, teman-teman. Dan yang paling banyak itu masuk ke pembagian buat tim mereka, tim developer mereka. Terus ada 20% masuk ke staking. Jadi tim dan staking sama-sama punya 20%. Itu udah 40%. Terus 19% plus 1% itu masuk ke ekosistem growth-nya. Jadi 20%. Sisanya itu baru tersebar buat public sale, private sale, kemudian game insurance, asuransi buat game. Kemudian juga ada land insurance dan juga buat advisor. Jadi pembagian tokenomiknya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita perhatikan gamenya ini dia menerbitkan token Loka sebagai token governance mereka. Jadi kegunaannya ya untuk di dalam game, teman-teman, yang berbasiskan dengan metaverse juga. Mungkin ada beli item-item, mungkin bisa pakai token Loka juga di dalam permainan tersebut ya. Mereka disupport oleh venture capital yang cukup besar besar ya, teman-teman. Ada Binance Lab, ada Sequoia Capital, Yield Guild, Disparate, Sandbox juga, OpenSea. Jadi banyak sekali yang support project ini. Jadi bisa dibilang project ini terbilang bagus lah karena supply dari dananya cukup kuat ya. Nah, yang namanya token metaverse itu kan ada momentum-momentumnya. Seperti kemarin Sandbox, Mana, Decentraland, terus Engine ya, dan masih banyak lagi token-token yang berbasiskan metaverse lainnya itu biasanya dapat momentum ketika memang Meta yang dulunya Facebook berubah menjadi Meta, itu momentumnya di tahun lalu, teman-teman, dan sekarang kita masih menunggu momentum di tahun 2024 atau 2023 ini kira-kira apa. Kira-kira apakah ada perusahaan-perusahaan lain yang justru tertarik lagi masuk ke dunia metaverse. Barulah di sana kita mungkin dapatkan momentum untuk proyek-proyek berbasiskan game, play to earn ataupun NFT itu dapat momentum buat kembali dalam tren yang bagus. Jadi newsnya akan terus disebarkan ya, dipom-pom supaya orang-orang ke-trigger semua, teman-teman, untuk mencari koin-koin yang berbasiskan dengan metaverse. Kalau buat sekarang, karena masih dalam
Ya masih dalam fase akan naik, sepertinya sih masih belum ya. Biasanya kalau udah muncul news-news seperti itu, kita udah masuk ke menjelang tahap kelima atau tahap ending. Jadi tahun depan mungkin baru akan kelihatan teman-teman. Kalau buat sekarang, ya itu sih buat lokal sendiri ya. Jadi dia teman-teman harus tahu ini tokennya berbasis apa. Dia sudah listing di beberapa exchange besar, Binance, Coinbase, Uniswap, Get.io, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi banyak sekali udah listing di banyak exchange. Jadi untuk likuiditas ini terbilang pastinya oke. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Kalau kita lihat dari pergerakan harga, sejak awal listing, Loka ini listing di 2022 Januari. Posisinya waktu itu lagi ada di atas ya, karena memang market juga lagi dalam fase bearish waktu 2022, terus berlanjut sampai kemarin di awal tahun teman-teman. Awal tahun baru market perlahan-lahan mulai naik dan sekarang posisi lokal sendiri berada di level support di kisaran 0,5 dolar. Nah, meskipun berada di level support, ini juga bisa menjadi indikasi yang cukup bagus karena Loka ini kemungkinan bakalan ketahan di level yang sekarang teman-teman. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan nggak terlalu besar, smart money pun juga cukup kosong dari market ya. Jadi melihat posisi yang seperti sekarang, Loka sepertinya masih akan dalam tahap koreksi, mungkin juga sideways di atas daripada support 0,5 dolarnya. Jadi ini kesempatan sebenarnya buat teman-teman yang um, ada planning buat melakukan akumulasi, mungkin nggak akan langsung dapetin untung ya. Sepertinya masih harus bersabar dalam kondisi sekarang, apalagi token-token metaverse itu biasanya kalau udah sekalinya naik itu dia nggak ngerem teman-teman. Tapi kalau nunggu nunggu mereka naik itu yang agak lama teman-teman. Kalau kita perhatikan jika nih andai kata level 0,5 dolar tadi dijebol, maka berikutnya level support ada di kisaran 0,39. Itu bisa menjadi level pertahanan berikutnya buat lokal. Jadi buat sekarang ya antisipasi aja dalam posisi ini, menurut saya masih harus sabar, masih harus wait and see. Dilihat dari posisi MACD di time frame 4 jam pun juga menunjukkan memang fase masih cenderung agak korektif. Jadi masih ada kemungkinan buat lokal kembali koreksi teman-teman. Jadi teman-teman harus waspadai koreksi yang terjadi, mungkin nggak sampai sini tapi dia lanjut turun sampai sini teman-teman, 0,39 ya. Jadi gitu, Bitcoin sendiri juga masih dalam fase penurunan, kemudian juga BTC dominance-nya justru naik, jadi wajar sekali altcoin pada tertekan buat sementara waktu. Ya gitu aja buat Loka, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata, saya Andre, makasih.